politik Prabowo Subianto itu kan sangat populis. Bagaimana semua program kerakyatan itu adalah menjadi program prioritas, tak ada lagi seminar, tak ada lagi FGD, tak ada lagi jalan-jalan. Mas Adi sudah masuk hari ketiga retret, materinya bahas soal wawasan dan juga nanti di malam hari ada soal anggaran. Analisa Anda untuk daerah dan juga pusat, apa sebetulnya yang menjadi bekal bagi daerah dan juga pusat di retret ini? Ya saya kira yang paling mungkin bisa ditebak soal bagaimana sinkronisasi dari keinginan pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi anggaran. Karena saya kira memasuki 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran, salah satu gebrakan yang paling menonjol adalah semua kementerian dan lembaga itu diminta untuk melakukan efisiensi, di mana efisiensi itu tentu untuk mengalokasikan untuk program-program strategis pemerintah seperti makan bergizi gratis, termasuk juga soal pemeriksaan kesehatan gratis untuk mendirikan rumah untuk 3 juta penduduk dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang paling mungkin saya kira memang akan disampaikan dalam retret hari ketiga, karena kalau kita membaca postur anggaran kita di 2025 memang salah satu opsi supaya ini sustain pembangunan-pembangunan antara pemerintahan pusat dan daerah adalah bagaimana memang melakukan penghematan-penghematan yang saya kira sudah mulai dilakukan di berbagai tempat. Nah, dalam konteks ini saya kira memang retret itu diminta tentu saja supaya gubernur, bupati, dan wali kota yang sudah resmi dilantik beberapa hari yang lalu juga melakukan hal yang serupa. Cuman memang yang perlu didiskusikan adalah jangan sampai soal efisiensi anggaran itu misalnya bisa menimbulkan persoalan-persoalan lain seperti PHK ataupun misalnya sejumlah pegawai yang dirumahkan. Kan itu yang saya kira memang perlu dikomunikasikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, yang kedua secara prinsip memang di tengah anggaran yang sangat terbatas, di tengah anggaran yang diefisiensikan, tentu dana yang digunakan baik dari pusat ataupun daerah nantinya memang sebisa mungkin harus dialokasikan untuk persoalan-persoalan yang memang dibutuhkan langsung oleh masyarakat. Karena kalau kita mendengar pidato politik Prabowo Subianto itu kan sangat populis. Bagaimana semua program kerakyatan itu adalah menjadi program prioritas, tak ada lagi seminar, tak ada lagi FGD, tak ada lagi jalan-jalan, tak ada lagi studi banding. Tapi bagaimana dana-dana yang selama ini katanya hanya untuk acara-acara seremonial, itu digunakan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat, bikin sekolah rakyat, renovasi sekolah yang kemudian rusak, kemudian pendidikan yang selama ini misalnya tidak terjangkau, kemudian menjadi terjangkau, adik-adik kita yang misalnya tidak punya kemampuan untuk bayar sekolah, kemudian jadi mampu bayar sekolah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi di situ yang saya bayangkan kalau terkait dengan anggaran yang sepertinya nanti malam itu akan didiskusikan gitu ya, yang akan disampaikan bagaimana visi misi dan keinginan termasuk juga postur anggaran yang akan dimainkan oleh pemerintah pusat yang saya kira ini inline dengan pemerintah-pemerintah di daerah nantinya.